Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Atalitu tawiyah kaping telu warobi'u dan kaping papat iku masul mushafi gepuk mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf. Yahrumu haram alal haidi yang ngatasi wong kang haid wa nufasa ilan pirta wan nufasa ilan wong kang nifas haram apa masul mushafi gepok mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf. Dikaulihi karena dawe Allah Ta'ala la yamassuhu ora kena gepok ing Qur'an ora kena gepok ing Qur'an sapa ilal mutahharuna pira-pira wong kang suci. Walikaulihi lan karena dawe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yamassu ora kena gepok Al-Qur'an ing Al-Qur'an la yamassu ora kena gepok Al-Qur'an ing Al-Qur'an sapa illa thahirun angin wong kang suci angin wong kang suci. Wal muradu tawi kang den karepake bil mushafi lawan mushaf iku kullu ma sakabehane perkara kutiba kang den atau saben-saben perkara kutiba kang den tulis apa ma idirasati Qur'anin krana maca Qur'an walau ba'du ayatin senajan sebagian ayat mufimatin kang mahamaki. Wa yahrumu lan haram apa masul mushafi gepuk mushaf walau bihirqatin senajan kelawan kain. Wa yahillu lan halal apa hamlul mushafi gawa mushaf ma'am bi'adin sertane bira-bira barang-barang in kosoda lamun nejo sapa alhamdulillah wong kang gawa al-mata ing barang wahdahu hale ijene mata. Wa amma in kosoda lan lamun tan anapun lamun nejo sapa hamil al-mushafa ing mushaf wa'dahu hal ijeni mushaf yo kaya rumo mongko harum apa hamlu kaya rumo mongko harum apa hamlu bener. Wa amma in qasoda tan anapun lamun nejo sapa hamil al-mushafa ing mushaf al-mushafa ing mushaf wal mata halan bondo ma'an hale bareng awalam yaksid utawa ora nejo sapa hamil syai'an ing suci-wici fayahil mungko halal apa hamlu indal alamati ing dalem munggoe kang banget alime orang banget alime Romli Imam Romli khilafan alim nulayani lil alamati bani hadarin maring Imam Ibnu Hajar. Al-khamisu dari kang kaping 5 iku al-wudu menang fil masjid ing dalam masjid. Ya al-muharram adalah haid yang ada wong kang haid. Wa nufasa ilang wong kang nifas apa al-wudu. Apa al-wudu menang fil masjid ing dalam masjid. Dikaulihi karena dawe Allah
Oke, di kauli dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk oleh ingsun. Ikulah uhil orang lalaki sapa ingsun al masjida ing masjid. Liha ikhid maring wong kang haid wala li junubin lan ora maring wong kang junub. Wakadhalika hari kaya mengkono yahrumu alul haid al-lutfu fil masjid. Yahrumu haram apa antaru dudu mider-mider fil masjid yang dalam masjid. Liana antara duda karena teman setuhun ini mider-mider iku yushbihu nyerupan yang petardud al-muqta'ing menang al-muqta'ing menang. Yang ketiga, yang keempat, memegang mushaf dan membawa mushaf haram dilakukan oleh perempuan yang haid dan juga nifas. Landasannya ayat Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun dan juga hadits Nabi la yamassul Quran illa mutahharun. Nah, mushaf sendiri itu yang bagaimana setiap hal yang ditulis di Al-Quran dengan tujuan untuk dirasa di Quranin, untuk dibaca-baca. Walaupun hanya sebagian ayat yang memaafkan, maka kalau memang tujuannya untuk dibaca-baca, berarti ya namanya mushaf. Beda dengan yang ditulis dengan tujuan tabarruk atau dibuat untuk jimat. Seperti contoh tabarruk itu ya kayak dengan nulis apa itu? Salamun dulu. Salamun ulang bilang lepas nopo kebukasan itu loh. Kebukasan kan nulis salamun loh. Itu kan tidak untuk dibaca loh, untuk dilebur dengan ayat yang berjimat berarti kan. Tabarruk nulis bismillah itu untuk mengambil keberkahan bismillah. Atau dengan sembarang entang mushaf yang kecil, biasanya digantung di mobil, digantungkan di salap di tas, atau biasanya ada orang-orang yang memang punya jimat itu gambar jimat. Kalau yang sering dilakukan santri Lurboyo kan jausan kecil, tapi ada sebagian itu yang membawanya itu mushaf yang kecil itu, mungkin kira diwajah, mungkin kira gambar diwajah kecil itu. Itu memang tujuan dibuatnya itu untuk apa jenis gambar jimat, untuk dibuat jimat. Nah yang seperti ini memang kalau dari awal memang tujuan pembuatan yang tulisan yang untuk jimat, megang tanpa wudhu pun nggak masalah. Karena di bawah yang haid pun juga tidak masalah. Karena memang itu bukan mushaf. Sejak zaman dulu banyak dari para ulama dan tokoh-tokoh Islam itu yang bawa mushaf. Bahkan bawa Maus ceritanya salah satu dari tokoh Islam sing pejuang Islam perang-perang. Jadi bawa mushaf, kita ketika berperang bawa mushaf kecil itu untuk tameng. Nah ternyata waktu berperang pelurunya niku mengenai mushaf dan tidak mengenai tubuhnya sama sekali. Ini termasuk kesaktiannya waktu itu. Memang tujuan dibentuknya mushaf yang sangat kecil itu bukan untuk dibaca-baca, tapi untuk dijadikan jimat. Walaupun nyentuhnya dengan kain, ini yang menurut sebagian orang kemudian akhirnya membuat gak apa-apa menyentuh mushaf kalau tangannya dibungkus dengan kain atau kerudung misalnya, gak masalah. Ini adalah pemahaman yang keliru. Haramnya nyentuh mushaf itu walau dikerepotin, walaupun dikasih kain tangannya, ini juga tetap haram nyentuh mushaf. Lah terus bagaimana caranya kalau misal ingin beres-beres misal ketemu mushaf? Caranya kita pakai ini, cara yang selanjutnya ini. Membawa mushaf itu boleh kalau bersama dengan barang-barang yang lainnya. Syaratnya yang bawa itu niatnya membawa barang saja.
Kalau niat bawa mushaf saja jelas haram. Kalau niatnya membawa mushaf plus barang-barang atau dia tidak niat apapun, maka di sini khilaf. Menurut Imam Romli boleh, menurut Imam Ibnu Hajar tidak boleh. Sehingga itu termasuk salah satu solusi ketika misal banyak adalah pas piket musola ketemu kali Quran yang betul-betul ini mushaf yang nggak ada terjemahnya, nggak ada tafsirnya, maka ya berarti megangnya dipolitiki. Politiknya adalah pakai barang-barang yang lainnya. Tapi jangan sampai kita niatkan dengan memegang mushafnya. Jadi maksudnya pas megang berbareng megangnya, bawa boleh, okay? Megangnya berbareng. Atau mandat itu pakai buku yang isinya kira-kira kalau diandaikan lebih banyak Indonesia daripada Qurannya. Ini pun juga termasuk politik kan ini bagi waktu juga sama. Jadi orang-orang kalau mbak-mbak kalau head itu walaupun Qurannya sudah terjemah, saking hati-hatinya bagi waktu tetap dilapisi balik kali kitab yang tidak Quran, yang bukan banyak Qurannya, atau namanya ini dilapisi dengan buku-buku yang berbahasa Indonesia itu, untuk supaya betul-betul boleh untuk memegang mushaf secara yakin. Al-khamis yang kelima, berdiam diri di masjid. Haram bagi orang yang haid dan juga nifas, sama seperti orang yang junub. Sama dengan berdiam diri itu muter-muter ke masjid. Muter-muter ke masjid itu menyerupai dengan berdiam diri. Ya. Kalau berjalan nanti di belakang ada penjabaran. Ini kan muter-muter itu nggak hanya lewat sekali tuh, muter rono gitu. Taruh di masjid, maka ini juga tidak boleh. Ini seperti yang kita bahas kemarin. Bagian-bagian dari masjid, kalau misal ada di Masjidil Haram ya, kalau misal mas'ah, tempat sa'i itu memang betul bukan bagian dari masjid. Tapi kalau pelebaran dari Masjidil Haram sampai sekarang kan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dari Masjidil Haram nih, dari Masjid Nabawi kan butuh pelebaran kan. Ya ampun segitulah Masjid Nabawi itu. Kalau Masjidil Haram kan masih pelebaran terus. Nanti pelebarannya itu juga termasuk dianggap daripada masjid. Beda dengan mas'ah, tempat orang sa'i. Kalau tempat orang sa'i itu sampai kapanpun tetap akan menjadi tempat orang sa'i, tidak akan berubah menjadi masjid. Asal disuruh dari kami menang, ibu qiraatul Qur'ani muncul Al-Qur'an, dikosdil qiraati lawan nyejo moco. Yahrumu haram. Allah itu ngatasi wong kang haid, wan nufasa ilang wong kang nifas. Apa qiraatul Qur'ani maca Al-Qur'an dikauli krono dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layak orang kena maca sapa al-junub wong kang junub. Wal haid lan wong kang haid syai'an ing suci-suci minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Wa inna ma tahrumu amin pastine haram apa qiraatul Qur'ani maca Al-Qur'an. Disyuruti lawan pira-pira syarat al-hati-hati kang bakal teko. Kauniha rupane anani kiroa. Iku bikos bil kiroati kelawan nejo moco wahdaha hali jadi kiroa. Hali jadi kiroa. Au ma'a ghairiha utawa sertane liyane kiroa. Pakai lam taksud, maka lamun orang nejo sapa mar'a. Al-qira'ata ing moco biat kosodat gambare kelawan yen to nejo sapa mar'a. Al-dzikra ing zikir awal mawa'idh utawa pira-pira pitutur
awil qasasa utawa pira-pira cerita. Awit tahasuna utawa ngrekso walam taksid lan ora nejo sapa mar'ah ma'aha serta dzikra ila akhirih al-qira'ata ing maca lam yahrum mongko ora haram apa al-madhkur min qira'atil Qur'an ila akhirih. Al-madhkur min qira'atil Qur'an biqas dzikri ila akhirih. Al-madhkur mungkin teman-teman aku sebenarnya dengan paham al-madhkur ini madhkur sing kuning. Wa idza Allah yang dalam nalikane mutlakake sapa mar'ah bi alam tansid gambare kelawan ngene ora nejo sapa mar'ah syai'an ing siji-wiji. Fakadalika mongko hari kaya mengkono-mengkono bi'an kosodati dzikra layah rumu orang haram apa wa idza atlaqat kauniha ini nomor bon nomor kali tadi kauniha anane kiroa iku bilafdi kelawan ngucapake bihai tutus nyau gambare kelawan gambare sekiranya gambare bihai tutus nyau kelawan sekiranya kelawan sekiranya aweru sapa mar'ah nasaha ing awak dhewe mar'ah walihada lan krono ikilah perkara para yang harum orang haram apa ijra'ul qira'at nglakokake qira'ah nglakokake wacan alal qalbi ngatasi ati min ghairi tahrikil lisani saking tanpa ngobahke lisan. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono ijra'ul qira'ah alal qalbi an-nadharu tawi ningali fil mushaf ing dalam mushaf min ghairi tahrikil lisani saking tanpa ngobah-ngobahke lisan. Wa ajma'alan sepakat sapa al-fuqaha'u kira-kira ulama ahli fikih ala jawazit tasbih ing atase wenangi maca tasbih tahlil lan maca tahlil wasail adkar lan sekeri biro-biro zikir ghairil qur'ani kang sakliyane Qur'an lil haidi kedue wong haid wan nufasai lan wong kang nifas. Membaca Al-Quran tidak diperbolehkan bagi orang yang haid dan nifas dengan dua syarat. Yang pertama, membacanya dengan tujuan membaca saja atau dengan tujuan membaca dan tujuan yang lainnya, tapi disertai dengan tujuan membaca, maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia tujuannya tidak membaca dan tidak ada tujuan membaca sama sekali, seperti halnya tujuan untuk berzikir, membaca mau'idhah yang ada dalam Quran, membaca cerita-cerita dalam Al-Quran, tujuannya untuk kisahnya, bukan untuk qiraatul Qurannya, bukan. Tujuannya juga lagi untuk tahasud itu menjaga diri. Tujuan lagi tahasud atau berdoa, maka hal ini tidak diharapkan. Atau dia tidak berniat apapun, atlaqat. Jadi mutlak itu seperti keceplosan, seperti orang lindur itu kan mutlak, tidak ada niatnya sama sekali. Maka hal ini juga tidak diharapkan. Yang kedua, diucapkan sekiranya terdengar oleh dirinya sendiri. Oleh karenanya maka tidak haram kalau orang itu baca Qurannya di hati tanpa digerak-gerakkan bibirnya. Begitu juga lihat ke mushaf tanpa menggerakkan bibir, itu juga tidak diharamkan. Kalau selain Al-Quran,
zikir-zikir yang lainnya, tasbih, tahlil, kemudian tiba maulid, apa lagi ada wirid-wirid kayak hizib-hizib demikian, ya maka ya jelas itu tidak diharamkan dibaca bagi orang-orang yang itu juga nifas. Yang banyak ditanyakan biasanya ya permasalahan orang-orang yang menghafal, permasalahan untuk orang-orang yang menjadi guru, menjadi murid, TPQ, kemudian guru TPQ bagaimana. Maka at-ta'lim wa ta'allum termasuk salah satu alasan yang bisa memperbolehkan orang yang haid itu membaca Al-Quran. Belajar dan mengajarkan itu termasuk salah satu alasan yang memperbolehkan orang yang haid dan nifas membaca Al-Quran. Begitu pula bagi perempuan-perempuan yang mempunyai hafalan Al-Quran, memang tidak terlepas dari khilaf para ulama nih. Bagi orang yang hafal Al-Quran pun banyak masih berkhilafan di dalamnya, apakah boleh untuk menjaga atau tidak. Tapi tetap ada pendapat ulama yang mengatakan kalau orang itu punya hafalan Al-Quran, maka daripada dia lupa hafalannya, diperbolehkan membaca Al-Quran dengan niat menjaga hafalan. Itu ada kitab ulama yang berpendapat demikian. As-sabi'u utawi kang kaping 7 iku as-shaumu poso. Ajma'at sepakat satu al-ummah ulama ala tahrim shaumi ngatasi harame poso alal haid ngatasi wong kang haid wa nufasa lan wong kang nifas. Wa ala anna lan ngatasi teman sedulur kelakuan. Ayo kata-kata. Wa ala anna lan ngatasi teman sedulur tahrim shaum enak dan bagi mohon enak sih enak bagi maricik wala atau yang masih tarik iso nikulayasihu orasa abosomuha posone hakik wa nufasa wa dalilu utawi dalile ala tahrim iso yang masih harumi poso iku hadithu Aisyah hadithe Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha alladzi rupane hadits rawahu kang riwayatake al-Ladzi sapa muslimun imam Muslim. Kala dawuh sapa Sayyidah Aisyah, kunna ana sapa kita iku numaru den perintah sapa kita dikodo disawi kelawan mondoni poso. Wala numar ora den perintah sapa kita dikodo disolati kelawan mondoni salat. Padahal apa nuduhake apa hadis ala anahuna ing atase teman setuhune nisa sahabat. Ing atase teman setuhune nisa sahabat iku kunna ana sapa nisa sahabat iku yuftirna mokel orang poso sapa nisa sahabat. Karena hadirnya lah kami diperintah untuk mengkodok puasa, tapi tidak diperintah untuk mengkodok sholat. Sehingga ini menunjukkan bahwa perempuan-perempuan sahabat mereka tidak puasa ketika haid. Oleh karenanya ini menjadi landasan orang haid dan nifas itu tidak boleh untuk puasa, haram untuk puasa, dan tidak sah puasanya jika dia ingkar untuk puasa. Atau utawi kang kaping 8 iku atolak ya haram apa tolakul haid nolak wong haid ing dalam haid. Iku billahi krono dawuh Allah Ta'ala. Rupane dawuh ya ayyuhan nabiyyu ho ele kanjeng Nabi. Idza talaqtum ing dalam nalikane nolak sapa sira kabeh. Ing dalam nalikane nolak sapa sira kabeh an-nisa ing wong wadon. Yo fatoliku hunna. Mongko nolak sapa sira kabeh ing nisa ya iddatihinna krono iddah nisa. Wahsulan ngitung sapa sira kabeh al-iddata ing iddah. Wa maknal ayati utawi maknane ayat iku idza aratum ing dalem nalikane ngarepake sapa sira kabeh at-tolak ing tolak fatoliku hunna
mongko nolak sapa sira kabeh. Mongko nolak sapa sira kabeh ing nisa li iddatihin krana iddahe nisa. Krana iddahe nisa. Ai li awaliha tegese krana awal iddah. Bi ayakuna gambare kelawan yen to ana apa tolak utolak. Apa tolak iku fituh ing dalam suci. Ing dalam suci lan tumassa kang ora den gepok sapa mar'ah. Kang ora den gepok sapa mar'ah fihi ing dalam tuhur. Fihi ing dalam tuhur. Ditafsirihi krono oleh mertelake sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bidalika kelawan mengkono-mengkono at-tolak biayakuna at-tolak fituhin tumassa fihi. Wa qauluhu utawi dawuhe Allah Ta'ala rupane wa ahsul iddata dawuh wa ahsul iddah iku ayih fadhuha iku ayih fadhuha tegese ngrekso sapa sira kabeh ing iddah tegese ngrekso sapa sira kabeh ing iddah lituraji'u derapun yen terujuk sapa sira kabeh derapun yen terujuk sapa sira kabeh qabla faraghiha ing dalam sadurunge rampungan iddah ing dalam sadurunge rampunge iddah walamma tolak orang ing dalam semangsa nolak sapa Ibnu Umar nolak imro'atahu ing bojone Ibnu Umar wa hiya hari utawi imro'atah niku haidun kang haid amar mongko perintah ing Ibnu Umar mongko perintah ing Ibnu Umar sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah biraja'atiha kelawan merujuk imro'ah wa imsakiha nakar imro'ah hatta tathura sehingga suci sapa imro'ah. Wa'ilatu utawi alasan kita dikain dalam mengkono-mengkono kamaro iku annaha teman setuhuni mar'ah iku tatadorro tompoloro sapa imro'ah itu adalah iddati kelawan dawane iddah wakala di kalam koyo mengkono yahrumu lan koyo mengkono yahrumu haram alaihi ngatasi zauj apa ayyutalikuha yen nolak sapa zauj ing mar'ah fituhen ing dalam suci jamaha kang ngumpuli sapa zauj ing mar'ah fihi ing dalam tuhur wa inna ma yahrumu lan ing mestine haram apa tarakul haidi talakihat wong haid nolak wong kang haid ilang ta betul lamun ora awan sapa mar'ah malam ing bondo fi muqabil talaki ing dalam bandingi tolak fa in badalat mongko lamun awas sapa mar'ah malam ing bodo fi muqabili tolakiha ing dalam bandingi tolak mar'ah yolam yahrum mongko ora haram tolak atas yang utawi kang kaping 9 iku al-mururu lewatan fil masjid di dalam masjid in khafat lamun uti sapa mar'ah talwizahu ing gopai masjid yahrumu haram alal haid ngatasi wong kang haid wan nufasai dan wong kang nifas apa al-mururu lewatan di masjid ing dalam masjid
fil masjid yang dalam masjid in khafat lamun wedi sapa marka talwi tamu ing gopai masjid walau ihtimalan senajan member-member ihtiyatan krono hati-hati krono ngati-hati lahu maring masjid Wamitlul haidi lan iku padane wong kang haid wan mufasai lan wong kang nifas kullu dhi khobatin utawi saben-saben wong kang anduweni najis yuksha kang den medeni minhu saking kul apa talwithul masjidi gopai masjid fa'in aminat mengkolamun merosok aman sapa mar'ah talwithal masjidi ing gopai masjid kuliha mongko den makruhake apa al-murur al-ashru tawi kaping 10 iku mubasyaratuha temu kulit anggota baina surrati ing dalam antarane utel warubati lan dengkul ajma'a sepakat sapa al-fuqaha ulama ahli fikih ala tahrimi watil haidi ing atase harame wati wong kang haid liqaulihi krono dawuhe Allah taala wa yasalunaka 'anil mahidi urupane dawuh wa yasalunaka 'anil mahid boten usah dimaknani ayat itu dimaknani bolak-balik mungkin pramaknani dimaknani bolak-balik sedene wal ahadits lan bira-bira hadits as-sahihati kang sahih al-waridati kang tumeka fi dzalika ing dalem mengkono tahrim Qala dawu sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i Man utawi sapane wong iku fa'ala nglakoni sapa man dalika ing kono-kono mubasyarah tumabaina surah wa rubba kakak atau teman-teman ngelakoni sapa man kabiratan ing dosa gede wa kadzalika kaya kono tahrumu haram al-mubasyaratu ketemu kulit fima ing dalam anggota baina surati kan tetap ing dalam antara hutel waruf batilan dengkul Wadari kau tayang mengkono tahrumu iku li hadits Ibnu Umar krono hadits Ibnu Umar al-hadits rupane hadits rawahu kang riwayatake ing hadits sapa Ibnu Majah wal Baihaqi lan Imam Baihaqi bimakna kelawan maknane hadits
Kala dawuh sapa Ibnu Umar, saat takon sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma utawi apa iku yahilu halal apa ma? Iku yahilu halal apa ma? Lirrajuli kadhe wong lanang min imraatihi saking bojo wadone rajul, saking bojone rajul. Wa hiya hale utawi imro'ah iku haidun kang haid. Iku haidun kang haid. Faqala mongkon didhawuh sapa Kanjeng Nabi, ma fawqal izari iku ma ay hadza kan namanya ma yahilu. Jadi hayata disani utawi ma iku utawi perkara kang halal iku ma perkara fawqal izari kang sak dhuwure sarung. Kang sak dhuwure sarung. Wafil hadis dalam hadis an Aisyah Cina itu saking Sayyidah Aisyah. Kalau dawuh sapa Sayyidah Aisyah. Kalau dawuh sapa Sayyidah Aisyah kanat ono sapa ihdana salah siji kita. Iku idakana ing dalem nalikane ono sapa ihdana iku haidun wong kang haid. Farada mung ngarepake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ay bashira ing to kemukulan sapa Kanjeng Nabi ing ihdana ya amaroha mongko perintah sapa Kanjeng Nabi ing ihdana an tatazira ing to sarungan sapa ihdana fi fawri haidatiha ing dalam nalikane haite ihdana sama yubashiruha nuli kemukulan sapa Kanjeng Nabi ing ihdana. Jadi basyar itu ada yang mengenali jima, tapi ini khususnya untuk Kanjeng Nabi. Ada yang mengenali jima. Kolat dawuh sapa, tapi yang paling enak yang gak bertentangan gimana nih kalau suara mawon. Nomor jenis tetap kulit mawon. Kolat dawuh sapa Sayyidah Aisyah, wa ayyukum utawi dene sira kabeh iku yang miliki sapa ayyukum irbahu ing syahwati ayyu. Irbahu ing syahwati ayyu kama kana kaya oleh ono sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku yang miliki sapa Kanjeng Nabi, iku yang miliki sapa Kanjeng Nabi irbahu ing syahwati Kanjeng Nabi. Syahwat irbahu ing syahwati Kanjeng Nabi. Waktu persulayahan sapa fuqaha una pira-pira ulama fikih kita. Asy-Syafi'iyah tu kang bangsa Syafi'iyah. Kalau tahrum apa to haram? Apa al-mudasyaratu ketemu kulit amin istimta utawa amrih sesenengan. Amrih sesenengan. Kala mengko dawuh sapa ba'dhum sebagian fuqaha. Inna tahrumu amin pastine haram. Amin pastine haram faqal mudasyaratu ketemu kulit wa binaan lan krono jenengake alaihi ingatase qala ba'dhum atau qaul fayahrumu mongko haram apa al-lamsu gepok demek. Nah, al-lamsu iku demek ya demek apa nih sawa niku padha uga kana ono apa al-lamsu iku bisa waten kelawan syahwat au biduniha utawa kelawan tanpa syahwat dunan nazari orang ningali walau bisyahwatin senajan kelawan syahwat. Bapak lawan dawuh sapa ba'dhum sebagian ulama, sebagian fuqaha dihormatil istimta'i kelawan harame amrih sesenengan
amre kena-kenaan. Bima kelawan anggota baina surati kang tetep ing dalem antarane udel warubati lan dengkul. Babitari lan kelawan perkara kang ngiring-ngiringi lan kelawan perkara kang ngiring-ngiringi fayarmu haram. Fayarmu haram apa kan nadaru ningali walan sulan gepok bisyarti ayakuna kelawan syarat yen to ono apa an-nadhar wal lamsu iku bisyahwatin kelawan syahwat. Al-hadi asyara utawi kang kaping 11. Oh iya 11 nggih. Kalau kapan niku ngomong 10 bisa al-hadi asyara. Jadi tetap al-masu wa hablul mushaf dihitung salah satu gitu loh. Cuman kan kalau kita di belajar ilmu biasanya memegang dan membawa mushaf dijadikan satu nomor gitu loh. Jadi memang kita seringnya tahunya 10, di sini 11 karena megang sama bawa itu dibedakan nomornya. Al-hadi asyara utawi kang kaping 11 iku at-thaharatu sesuci biniyati ta'abbudi kelawan niat ibadah. Ida habut ing dalem nalikane haid sapa almar'atu wong wadon. Haruma mongko haram alaiha ing atase mar'ah. Apa at-thaharatu sesuci biniyati ta'abbudi kelawan niat ibadah. Ma'a ilmiha sertane weruhe mar'ah. Bi'anaha kelawan teman setuhune mar'ah. Bi'anaha kelawan teman setuhune toharo. Iku lakasihu ora sah apa toharo. Yo fatak kamu mongko duso sapa mar'ah. Bi'anaha kelawan teman setuhune mar'ah iku mutala ibadun kang dolanan. Bila ibadati kelawan ibadah. Wahada lagi utawi kelang perkara. Karena kang nutur sapa ingsun ing Allahi. Min ana usani tam seduni kelakuan iku la tasihu basah. Apa tuharatul haidi sesuci wong kang haid. Wa yuhada iku fi taharatin ing dalam sesuci lirafni hadatsin krono ngilangake hadat. Sawaun iku pada ugo kana ono apa tahara iku wudu awus lan utawa atus. Wa amat taharatu ana utawi sesuci al-masnunatu kang den sunatake Lidnadhafati krono bebersih. Kalau musli koyo atus lil ihrami krono ihram wal wukufi lan wukuf waramil jamrati lan balang jumrah. Yo kamasnunatan mongko iku kang den sunatake bil haidi kadwe wong kang haid bila khilafin kelawan tanpa khilaf. Ya dullan nuduhake alaihi ingatase al-madhkur minal taharah al-masnunah lin-nadhafah atau alaihi ingatasi masnunatun al-haid misalkan gampang. Nuduhake apa kau Rasulullah dawe kanjeng Nabi dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi Aisyah marek Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hina hadat min dalam nalikane haid sapa Sayyidah Aisyah. Ismail rupane dawuh Ismail agawe sapa sira wadon maing perkara yasmau kang agawe sapa al-hajj wong kang haji. Soal haji wa haji ghairu alla tatufi liyane ora tawaf sapa sira wadon
liyane orang tawaf sapa sira wadon. Liyane orang tawaf sapa sira wadon. Khotimatan utawi iku pungkasan. Kita kotoran dalam nalikane pegot apa damul haidi. Ketehe buat nifas lan nifas. Buat nifas lan nifas lam yahillah mongko ora halal. Qabla al-ghusli yang dalam sadurunge atus. Awit tayammum utawa tayammum orang halal apa ghairu shaumi liyane poso. Wa tolak ilan tolak. Wa tolak ilan tolak. Bismillahirrahmanirrahim tadi. Kemudian selanjutnya puasa sudah tolak. Tolak ini tidak boleh jatuh atau haram mentolak seorang istri yang sedang haid karena tadi ayatnya fatolibuhunna bi'iddatihinna wa ahsul iddah. Kalau kalian ini mau nolak, kalau nolak itu harus sesuai dengan iddahnya. Maksudnya awal iddahnya, berarti yang dikehendaki yang boleh itu nolak dalam keadaan suci yang tidak dijima, digauli. Hal ini karena ada keterangan Kanjeng Nabi, sehingga makanya nolak dalam keadaan suci yang sudah digauli ataupun sudah dijima itu tidak boleh, itu haram. Karena nanti belum jadi hitungan. Litabdururiha bitulil iddah. Perempuan ini akan merasa tersakiti dengan iddah yang semakin panjang. Semakin madorah iddahnya semakin panjang. Jadi kan seperti yang sudah kita belajar kita pelajari di dalam umum itu kan, cara menghitung iddah itu sebenarnya kalau di dalam keadaan suci tolaknya, suci itu sudah bisa langsung dihitung sebagai satu sucian. Jadi iddah itu kan 3 kali sucian. Kalau ditolak dalam keadaan suci yang tidak digauli, maka langsung suci itu langsung dihitung menjadi 1 kali sucian. Jadi ada yang dia haid langsung satu hitungan. Haid, suci, haid lagi langsung 2 sucian. Terus haid lagi, suci, haid lagi langsung 3 kali sucian. Jadi haid yang ketiga dia sudah bebas dari iddah. Tapi kalau semisal dia ditolak dalam keadaan suci yang digauli ataupun dalam keadaan haid, ya berarti harus nunggu suci terus dari haid ya, suci dari haid terus suci terus haid lagi baru dihitung 1. Apalagi yang paling parah itu kalau ditolak dalam keadaan suci yang digauli. Sucinya itu nggak dihitung, terus dia datang haid, terus suci, terus haid lagi baru dihitung 1 kali sucian, gitu. Jadi yang dihitung itu 1 kali suciannya, bukan suci dari haid, bukan. Sucian, masa sucinya itu, sucian, bukan suci dari haid terus dihitung 1, bukan. Makanya selesai iddah itu ketika mulai haid, nah baru selesai iddahnya mulai haid. Jangan disalahpahami bahwa 3 kali sucian itu suci dari haid, bukan. Karena kan sebenarnya di sini itu ada perbedaan pendapat di antara madzhabul arba'ah. Kalau tidak salah Hanafi, kalau tidak salah. Salah satu kurungnya itu dimaknani haid. Jadi 3 kali haidan. Tapi kalau Syafi'iyah, salah satu kurung itu sucinya yang dihitung sucinya. Jadi ketika dia sudah haid, terhitung 1 kali sucian. Kemudian suci lagi, haid lagi terhitung 2. Suci lagi, haid lagi terhitung 3, dan mulai dia haid, selesailah iddahnya. Nah, yang dikehendaki dari wahsul iddah itu maksudnya jagalah iddah supaya nanti kamu hitung. Jadi andaikan iddahnya belum selesai, kamu bisa rujuk di dalam waktunya iddah. Seperti itu. Landasannya memang Kanjeng Nabi itu pernah memerintahkan sahabat Ibnu Umar yang telah mentalak istrinya dalam keadaan haid untuk dirujuk. Dan dirujuk terus diimsak. Diimsak itu berarti jangan ditolak. Dibiarkan dulu jadi istrimu. Nanti kalau kamu pilih nolak, nunggu dia dalam keadaan suci. Karena memang orang kalau dalam keadaan suci yang digauli ataupun dalam keadaan haid, iddahnya semakin panjang. Seperti tadi. Haramnya itu kalau memang si mar'ah ini, si istri ini
tidak memberikan uang sebagai pembanding tolaknya. Jadi kalau dia memberikan uang sebagai pembanding tolaknya, maka tidak haram karena dia rela. Ridho bisyai, ridho bima yang tawar itu. Dia kan tolak, minta ditolak, mari uang. Yang khulu ya, berarti kalau dalam fikihnya itu kan khulu berarti. Kalau tidak salah khulu dalam fikihnya. Jadi dia itu minta ditolak dalam keadaan haid, kalau sudah nggak betah, pindah mentolak, terus memberikan uang fi muqabalatil tolak. Uang ini sebagai pembanding tolaknya. Terus tolak saya nih, ini dulu mahalku segini, tak kasih kamu nih modal sebesar, jadi ngasih uang besar. Contohnya begini, dulu kamu ngasih aku segini ketika menikah, ini tak kasihkan ke kamu, tapi kamu tolak saya. Nah, kalau demikian nggak haram, karena dia ridho dengan ditolak, dengan memberikan uang, maka berarti si perempuan ini ridho bima yang tahu lalu dirimu. Dia juga ridho kalau memang ditolak dalam keadaan haid, idahnya akan semakin panjang. Soalnya landasan gak boleh mentolak orang haid itu memang karena perhatiannya agama Islam terhadap perempuan. Kalau perempuannya sudah oke-oke saja kok, ya sudah, tidak jadi haram gitu. Kemudian yang selanjutnya lewat di masjid kalau memang dia takut mengotori masjid. Ya walaupun ihtimal ya, nggak yakin kalau ngotorin, belum yakin, belum taraf yang ihtimal itu masih gue ngotorin dia, udah masih gue tembus dia, pikir sama minta lagi haram murur, haram lewat masjid itu sudah. Tapi kalau dia nggak ada kekhawatiran sama sekali untuk mengotori masjid, maka murur atau melewati masjid itu hukumnya menjadi makruh. Makruh ini kalau menurut Imam Romli adalah ketika tidak ada hajat, maka makruh melewati masjid. Tapi kalau ada hajat, maka andaikan dia memang tidak khawatir darahnya akan mengotori masjid, ya tidak jadi makruh kalau menurut Imam Romli. Yang selanjutnya bersentuhan kulit di anggota antara lutut dan juga pusar, karena memang ini sesuai dengan ayatnya itu ya, wala taqrabuhunna hatta yatuhun. Sehingga orang-orang yang sudah melakukan hal ini, dia sama halnya melakukan dosa yang besar. Apalagi kalau sudah terlanjur melakukan hubungan badan. Kalau sudah terlanjur menggauli, maka disunahkan untuk ya kabiroh, ya dosa besar tetap. Tapi kemudian setiap orang yang melakukan dosa besar itu memang dalam syariat Islam, orang ketika melakukan dosa besar, dia diperintahkan untuk, disunahkan untuk bersedekah. Jadi sebenarnya tidak hanya untuk niki mawon, sedekah sebagai corone kafaroh ini, corone kafaroh, tapi bukan wajib, hanya sebatas sunnah mawon. Itu tidak hanya dalam permasalahan orang menggauli istrinya saat haid. Kalau saat haid kan jelas, kita juga sudah pernah belajar. Kalau menggauli istrinya ketika darahnya masih bancar, keluar di awal-awal itu masih deras, maka berarti sedekahnya berapa? Ingat benar? Sunnah sedekah berapa? Lupa? Satu dinar. Satu apa? Dinar. Satu dinar itu setara dengan berapa gram? Ingat nggak? Ingat nggak? 3,8 gram kalau tidak salah itu ya, 3,8 gram, kurang lebih 4 gram lah, kurang lebih 4 gram. Itu kalau memang ataupun kursnya kodriha, jadi pakainya kurs, nggak pakai sedekahnya, nggak pakai emas, tapi sedekahnya pakai seharga emas itu dinar. Tapi kalau menggaulinya di akhir-akhir ketika darahnya sudah akan berhenti, maka sedekahnya berapa? Setengah dinar. Nggak pernah dibuat tamrin ya soalnya ya. Nggak pernah mutalaah bab permasalahan halal yang diharapkan bagi orang yang haid dan juga
dibahas, makanya nggak pakai di mutola'ah bagian ininya, mutola'ahnya bagian hitung-hitungan terus. Oke. Jadi andaikan orang itu melakukan dosa besar, sama seperti orang yang mati atau berhubungan badan dalam keadaan haid, dia juga dianjurkan untuk sedekah sebagai ganti untuk sedekah 1 dinar tadi. Karena mungkin sedekah itu ada faul bala ya. Sedekah itu menghalau bala, menolak bala. Orang kalau melakukan dosa besar, itu dia berhak mendapatkan bala. Seperti itu. Jadi untuk pencegahan kita sedekah seperti itu. Makanya orang kalau berhubungan badan dalam keadaan haid, efek buruk, efek samping yang negatif kan banyak, dampak buruknya kan banyak. Dalam secara medisnya, lewat secara syariatnya, itu kan banyak dampak negatifnya. Sehingga sedekah ini sebagai bentuk kita dafol bala. Jangan kita, dia dafol bala. Nah, hadis-hadisnya yang mengatakan kalau minta ya, bahwa kalau salah mana nih? Man kalau Syafi'i ini ya, man fa'ala dzalika kan kalau wau dzalika nih, ngomong-ngomong membaca lagi. Ibu ngomong-ngomong wakil haid. Oh, kalau salah ningali loh. Ngomong-ngomong wakil haid. Jadi gak boleh wati ya, kalau wati nanti kabiro. Ya, maaf tadi saya soalnya fokusnya ke mubasyarah. Gak boleh berhubungan juga gak boleh bersentuhan antara lutut dan pusat juga gak boleh. Nah, dengan tanpa penghalang tidak diperbolehkan. Ya, iya benar. Dengan tanpa penghalang tidak diperbolehkan. Ya kalau ada penghalang, seperti dalam wujud, maka ada beberapa ketentuan di sana. Kalau memang dengan penghalang itu kalau di syahwatnya tidak masalah, tidak apa-apa ya. Tendensinya itu dari hadisnya Sayyidah Aisyah tadi itu. Kalau salah satu istri Kanjeng Nabi itu haid, Rasulullah ingin menggauli. Ini kalau tadi sudah saya sebutkan di awal, basyaro itu sebagian memaknai menggauli. Sehingga kalau kita mengenai menggauli, hal ini termasuk khususnya Kanjeng Nabi. Tapi kalau sebagian yang lainnya memaknai lebih enak dimaknai mubasyarah, bersentuhan kulit. Istimta dengan istrinya dalam keadaan haid, maka beliau memerintahkan untuk angkat kasir, untuk pakai sarung fi fawri haidatiha. Jadi maksudnya sarungan. Jadi kan tidak bersentuhan kulit secara langsung. Oleh karenanya tadi, kalau bersentuhan kulit ini dengan ada penghalangnya dan tidak dengan syahwat, maka diperbolehkan. Seperti halnya tendensinya wa'ajukum yang dikuir bahu kamayaka makanan nabiyu yang dikuir bahu. Sebaiknya kalian semua ini bisa menjaga syahwatnya, bisa mengatur syahwatnya, sebagaimana Kanjeng Nabi itu juga bisa mengatur syahwatnya. Makanya Kanjeng Nabi, ya maklum tidak akan bisa kebablasan karena Kanjeng Nabi itu malah justru yang mengatur syahwat, bukan diatur oleh syahwat. Yang haram itu mubasyarah apa istimta? Beda, mubasyarah itu bersentuhan. Bersentuhan itu ada kalanya kita tidak ada syahwat. Kalau istimta jelas pakai syahwat. Yang haram ini mubasyarahnya apa istimtanya? Para fuqaha ini berbeda pendapat. Sebagian pendapat mengatakan yang haram itu mubasyarahnya. Jadi bersentuhan kulit tanpa penghalang itu yang haram. Sehingga dengan kalau pendapatnya demikian, maka bersentuhan kulit dengan tanpa penghalang, mboh syahwat, mboh dan tetap haram. Yang tidak haram lihat karena lihat tidak bersentuhan. Lihat tanpa syahwat, lihat walaupun dengan syahwat tidak haram karena lihat tidak ada sentuhan kulit. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan yang haram sebagai istimtanya. Istimta dalam keadaan haidnya haram. Maka kalau dengan demikian, yang haram adalah bersentuhan dan juga melihat disertai dengan syahwat. Kalau tidak disertai dengan syahwat, maka tidak
haram. Yang terakhir dalam keharuman orang-orang yang haid dan nifas adalah bersuci dengan niat ibadah. Ya, kalau ibadahnya ini memang untuk raful hadath, baik itu wudhu ataupun mandi, tidak boleh dilakukan bagi perempuan yang haid dan tidak sah. Tapi kalau ibadah ini untuk nadzafah, untuk bersih, untuk membersihkan diri seperti mandi untuk ihram, mandi untuk wukuf, mandi untuk balang jumroh, untuk melempar jumroh, semua tetap disunahkan dilakukan bagi orang yang haid tanpa khilaf. Karena memang hadisnya lakukan oleh Sayyidah Aisyah waktu itu dalam keadaan haid, semua yang dilakukan oleh orang yang haji selain kalau kamu tawaf, kecuali kamu tawaf. Dari mandi-mandinya pun juga tetap sunnah. Khotimatun, yang terakhir pembahasan tentang hal yang diharamkan adalah ketika darah haid dan nifas berhenti, maka sebelum dia mandi dan tayang ataupun tayamum tidak halal kecuali puasa dan tolak. Yang halal hanya puasa dan tolak kalau memang dia belum mandi ataupun belum tayamum. Tayamum ini tayamum badalan amil musri. Gak ada air, maka berarti kan penggantinya mandi adalah tayamum. Sehingga kemudian setelah tayamum dia boleh untuk sholat, dia boleh halal untuk diajak untuk berhubungan badan halal. Yang penting sudah tayamum. Nah, yang halal hanya puasa dan juga tolak. Selainnya tidak boleh dilakukan selama dia belum mandi dan juga belum ataupun belum tayamum. Ada susadis, wallahu a'lam bishawab. Jadi baru sangat terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.